Menikah dengan sultan palsu. Janda kaya tertipu cinta berbahaya. Pernahkah kalian membayangkan jatuh cinta pada seseorang yang ternyata bukan seperti yang kalian kira? Bayangkan kalau pria yang kalian cintai, yang terlihat begitu sempurna, ternyata hanya ingin menguasai harta kalian. Inilah kisah seorang janda kaya yang tertipu oleh cinta berbahaya. Sebuah kisah yang penuh air mata, pengkhianatan, dan ketulusan hati yang diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah. Jangan lupa juga like dan komen dari daerah mana kalian menonton. Dan yang paling penting, tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Di sebuah kota besar yang megah dan penuh gemerlap, hiduplah seorang wanita bernama Nadira. Ia adalah seorang janda kaya berusia 42 tahun yang telah kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis beberapa tahun silam. Suaminya, Rahman, adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti yang membangun kerajaan bisnis dari nol, hingga akhirnya menjadi salah satu orang paling berpengaruh di kota itu. Rahman dikenal sebagai pria yang penyayang dan penuh tanggung jawab, selalu memastikan bahwa istrinya, Nadira, hidup dalam kebahagiaan dan kenyamanan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, mobil yang dikendarai Rahman mengalami kecelakaan di jalan tol saat ia dalam perjalanan pulang dari luar kota. Mobilnya menabrak pembatas jalan dan langsung terbakar. Saat kabar duka itu sampai ke telinga Nadira, dunianya seolah runtuh. Ia tak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa Rahman, pria yang telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Setelah kehilangan suaminya, Nadira hidup dalam kesepian meskipun ia memiliki segalanya. Rumah mewah, bisnis yang stabil, dan rekening bank yang tak pernah kosong. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran seseorang yang benar-benar mencintainya. Di usia yang semakin matang, ia merasakan kehampaan yang semakin dalam. Setiap malam, ia duduk di kamar yang dulu ditempati bersama Rahman, menatap foto-foto kenangan mereka. Kadang, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ya Allah, jika memang aku masih diberikan kesempatan untuk mencintai, berikanlah seseorang yang tulus untukku. Doa Nadira dalam keheningan malam. Seperti takdir yang mendengar doanya, suatu hari ia bertemu dengan seorang pria tampan dan berkarisma bernama Arman. Pertemuan mereka terjadi di sebuah acara amal yang diadakan oleh salah satu yayasan terkenal di kota itu. Nadira, sebagai salah satu donatur utama, hadir dalam acara tersebut untuk memberikan sumbangan bagi anak-anak yatim piatu. Ia duduk di meja VIP, mengenakan gaun anggun berwarna biru tua, wajahnya yang cantik tetap bersinar meskipun ada jejak kesedihan di matanya. Saat itulah ia bertemu dengan Arman. Pria itu datang dengan setelan jas mahal, tersenyum hangat, dan membawa aura percaya diri yang luar biasa. Nyonya Nadira, saya sudah lama mendengar tentang kebaikan hati Anda. Anda adalah sosok wanita yang luar biasa, kata Arman sambil mengulurkan tangan. Nadira tersenyum dan menyambut uluran tangannya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya merasa nyaman. Arman mengaku sebagai seorang pengusaha sukses di bidang investasi dan properti, sama seperti mendiang suaminya. Kata-katanya penuh keyakinan, dan setiap kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar seperti musik di telinga Nadira. Selama acara, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari bisnis, kehidupan sosial, hingga pandangan tentang masa depan. Aku sudah lama sendiri juga, Nadira. Aku hanya ingin menemukan seseorang yang bisa mengisi hidupku, kata Arman dengan nada lembut yang seolah-olah berasal dari hati yang paling dalam. Nadira terdiam sejenak. Sudah lama tidak ada pria yang berbicara padanya dengan cara seperti ini, membuatnya merasa dihargai, diinginkan, dan dicintai. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Arman sering menghubungi Nadira, menanyakan kabarnya, mengirim pesan di pagi hari untuk mengingatkannya sarapan, dan bahkan mengirim bunga ke rumahnya tanpa alasan khusus. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu istimewa, Nadira, katanya suatu hari ketika mereka sedang makan siang di sebuah restoran mewah di tepi laut. Nadira merasa jantungnya berdebar. Perasaan yang lama terkubur kini muncul kembali.
Ia merasa seperti seorang gadis muda yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Arman tidak hanya tampan, tetapi juga penuh perhatian. Ia selalu mendengarkan setiap cerita Nadira dengan serius, tertawa ketika Nadira bercanda, dan bahkan ikut bersedih ketika Nadira mengenang masa lalunya. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengerti aku, yang bisa mencintai aku bukan karena hartaku, tapi karena aku apa adanya, kata Nadira suatu malam saat mereka duduk di balkon rumahnya, menikmati langit malam yang dipenuhi bintang. Arman menatapnya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Dan aku ingin menjadi orang itu, Nadira, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Nadira terdiam. Hatinya yang selama ini dingin kini mulai mencair. Ia merasa bahwa mungkin, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan mencintainya. Tak butuh waktu lama bagi Arman untuk mengutarakan niatnya. Suatu malam, di sebuah restoran dengan pencahayaan temaram dan alunan musik klasik yang lembut, Arman menatap Nadira dengan penuh keseriusan. Aku ingin kita menikah, Nadira, katanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Nadira hampir tersedak mendengar kalimat itu. Ia menatap Arman dengan mata yang membesar. Arman, apakah kamu yakin? Tanyanya dengan nada ragu. Arman tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Aku ingin melindungimu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Nadira merasakan hatinya bergetar. Seumur hidupnya, hanya ada dua pria yang benar-benar membuatnya merasakan hal ini, Rahman dan kini Arman. Tapi aku takut, kata Nadira jujur. Aku sudah kehilangan satu cinta dalam hidupku. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk kehilangan lagi. Arman menggenggam tangannya, menatapnya dengan penuh kelembutan. Nadira, hidup ini penuh ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kata-katanya begitu tulus, begitu meyakinkan, hingga tanpa sadar air mata mengalir di pipi Nadira. Dengan hati yang berdebar, ia mengangguk. Baiklah, Arman, aku akan menikah denganmu. Pernikahan mereka digelar dengan sangat mewah dan menjadi perbincangan banyak orang. Semua tamu undangan yang hadir tak bisa berhenti membicarakan betapa beruntungnya Nadira mendapatkan pria seperti Arman. Dengan jas berwarna hitam elegan, Arman tampak begitu gagah di pelaminan, sementara Nadira mengenakan gaun putih bersulam emas yang membuatnya tampak seperti ratu. Saat mereka berdiri bersama, tangan mereka saling menggenggam erat, Nadira merasa hidupnya kembali sempurna. Ia merasa telah menemukan cinta sejatinya kembali. Namun, di balik senyum manis yang ditampilkan Arman di hadapan para tamu, tersembunyi niat jahat yang tak seorang pun tahu. Seorang pria yang begitu memuja kekayaan, yang memiliki rencana besar untuk menguasai seluruh harta Nadira. Tanpa disadari, Nadira baru saja melangkahkan kakinya ke dalam jebakan cinta yang berbahaya. Pernikahan yang awalnya terasa seperti mimpi indah, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh Nadira. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka tampak sempurna. Arman selalu menunjukkan perhatian, mencium kening Nadira setiap pagi sebelum pergi bekerja, dan tak pernah lupa mengirim pesan romantis sepanjang hari. Namun, beberapa bulan setelah menikah, sesuatu mulai terasa berbeda. Arman mulai sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Jika dulu ia selalu memberitahu Nadira kemana ia pergi, kini ia sering menghilang berjam-jam, bahkan terkadang berhari-hari tanpa kabar. Nadira mulai merasa gelisah. Sayang, kau kemana tadi malam? Aku menunggumu sampai larut, tanya Nadira suatu pagi dengan nada lembut, berharap suaminya memberikan jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Arman, yang tengah mengenakan jasnya, hanya tersenyum tipis. Aku ada urusan bisnis. Sayang, kau tahu, dunia bisnis itu tidak kenal waktu. Jawabnya santai sambil memasang dasinya. Nadira mengangguk pelan, mencoba mempercayai kata-kata suaminya. Namun, dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa janggal. Bisnis macam apa yang membuat seseorang harus pergi tanpa kabar hingga dini hari? Ketidakhadiran Arman dalam rumah semakin sering terjadi, dan yang lebih mencurigakan,
ia mulai sering meminta uang kepada Nadira. Awalnya, Nadira tidak keberatan. Arman mengatakan bahwa bisnisnya sedang mengalami sedikit kendala, dan ia membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan usahanya. "Sayang, aku butuh pinjaman sementara. Ini hanya untuk beberapa minggu, setelah itu aku akan mengembalikannya," kata Arman suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Nadira, yang begitu mencintai suaminya, tanpa ragu langsung mengiyakan. "Berapa yang kau butuhkan?" tanyanya lembut. Arman tersenyum, seolah yakin bahwa ia bisa dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkannya. "Sekitar 1 miliar rupiah. Aku janji, begitu proyek ini berjalan lancar, aku akan menggandakan jumlahnya untuk kita," katanya penuh keyakinan. Nadira sempat terkejut mendengar jumlahnya, tapi ia tak ingin membuat Arman kecewa. Tanpa berpikir panjang, ia mentransfer uang itu ke rekening suaminya. Ia percaya, karena itulah yang dilakukan seorang istri, mendukung suaminya dalam segala hal. Namun, setelah itu, permintaan Arman semakin meningkat. Tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Selalu dengan alasan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai merasa ada yang tidak beres. Arman mulai jarang pulang, dan setiap kali ia berada di rumah, ia tampak sibuk dengan ponselnya. Ia lebih banyak berbicara dengan seseorang melalui telepon daripada menghabiskan waktu bersama istrinya. Nadira pernah mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sama, "Ini tentang bisnis, sayang. Jangan terlalu dipikirkan." Nadira mencoba mempercayainya, tapi hatinya gelisah. Sampai suatu malam, ia terbangun pukul 2 dini hari dan melihat bahwa Arman masih belum pulang. Perasaan curiga yang selama ini ia coba tekan, kini semakin kuat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel suaminya yang tertinggal di meja. Ia tahu ini bukan hal yang benar, tapi ia tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Saat ia membuka pesan-pesan di ponsel Arman, dadanya terasa sesak. Ada ratusan pesan dari berbagai nomor wanita yang berbeda, beberapa di antaranya berisi kata-kata mesra, janji pertemuan, bahkan ada yang meminta uang. "Terima kasih untuk transferannya, sayang. Aku selalu menunggumu," salah satu pesan itu berbunyi. Nadira merasakan tubuhnya bergetar. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, tapi bukti-bukti di hadapannya terlalu jelas untuk diabaikan. Puncaknya terjadi ketika Nadira menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri Arman. Malam itu, ia sedang duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan pikirannya setelah membaca pesan-pesan di ponsel suaminya. Namun, telepon yang masuk membuatnya semakin terpukul. "Halo? Ini Nyonya Nadira, bukan?" Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon. "Ya, benar. Dengan siapa saya berbicara?" Nadira mencoba tetap tenang. "Saya tidak ingin menyakiti Anda, tapi saya harus memberitahu sesuatu yang penting. Suami Anda, Arman, adalah seorang penipu. Ia sudah menikahi banyak wanita kaya sebelum Anda. Ia hanya mengincar harta Anda, lalu setelah itu ia akan menghilang." Nadira merasa dunia seketika berputar. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, berusaha tetap tenang meskipun hatinya ingin berteriak. "Anda pasti salah orang," katanya, mencoba menyangkal kenyataan yang baru saja didengarnya. "Tidak, saya tidak salah. Saya adalah salah satu korbannya. Saya dulu juga berpikir bahwa saya adalah satu-satunya istrinya, sampai akhirnya saya kehilangan segalanya," kata wanita itu dengan suara penuh kepedihan. "Saya hanya ingin memperingatkan Anda sebelum semuanya terlambat." Keesokan harinya, Nadira tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan keraguannya. Dengan hati yang penuh dengan ketakutan, ia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Arman. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan itu tiba di tangannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka laporan itu. Halaman demi halaman berisi foto-foto Arman dengan wanita-wanita lain, dokumen pernikahan palsu, serta bukti bahwa ia telah menipu banyak wanita sebelumnya. Nadira tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Pria yang ia nikahi dengan penuh cinta, yang ia percayai sepenuh hati,
Ternyata adalah seorang penipu kelas kakap. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ya Allah, mengapa aku harus mengalami ini? Isaknya pelan. Ia memeluk laporan itu erat-erat, seolah berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia lupakan ketika terbangun. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ia telah memberikan segalanya, cintanya, kepercayaannya, bahkan hartanya, kepada pria yang ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Dadanya sesak, pikirannya kalut, dan air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri dalam keheningan yang menyakitkan. Suami yang selama ini ia percayai sepenuh hati, ternyata hanyalah seorang pembohong, seorang penipu. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding kamar. Foto yang dulu membuatnya bahagia, kini terasa seperti lelucon pahit. Dalam gambar itu, Arman tersenyum lebar di sampingnya, menggenggam tangannya seolah-olah ia adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Namun kini Nadira tahu bahwa tangan itu bukan hanya menggenggam tangannya, tapi juga tangan wanita-wanita lain yang telah ia tipu sebelumnya. Nadira menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa menenangkan diri ketika seluruh hidupnya ternyata hanya sebuah kebohongan? Hatinya terasa seperti dihancurkan menjadi kepingan kecil yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, ia ingin menuntut jawaban. Tapi yang lebih dari itu, ia hanya ingin memaham. Mengapa? Mengapa Arman tega melakukan ini padanya? Dengan mata yang masih sembab karena tangis, Nadira menunggu kepulangan Arman malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi pria itu belum juga pulang. Nadira duduk di ruang tamu dengan tangan mengepal. Malam ini, ia akan menghadapi Arman. Ia tidak akan lagi diam dan membiarkan dirinya menjadi korban. Beberapa jam kemudian, suara mobil terdengar memasuki garasi. Tak lama, pintu depan terbuka, dan Arman masuk dengan santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Sayang, kenapa masih bangun?" tanyanya sambil melepas jasnya. Nadira menatapnya tajam. "Aku menunggumu," jawabnya dengan suara bergetar menahan emosi. Arman tersenyum tipis, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. "Kau tidak perlu menunggu. Aku hanya ada urusan bisnis sedikit lebih lama tadi." Nadira mengepalkan tangannya semakin erat. Kebohongan itu terdengar begitu mudah keluar dari mulutnya. "Arman," panggilnya pelan, tapi penuh tekanan. "Siapa kau sebenarnya?" Arman yang sedang meneguk air tiba-tiba terdiam. Ia menatap Nadira dengan kening berkerut. "Apa maksudmu?" Nadira meraih sebuah amplop besar dari meja dan melemparkannya ke arah Arman. Amplop itu jatuh ke lantai, mengeluarkan tumpukan dokumen dan foto-foto yang berantakan. Arman melihatnya sekilas, lalu wajahnya berubah. Foto-foto itu adalah bukti dari detektif yang menunjukkan dirinya bersama wanita-wanita lain. Beberapa adalah foto pernikahannya dengan wanita kaya lain. Beberapa adalah bukti transfer uang dalam jumlah besar yang ia ambil dari mereka. "Jelaskan ini, Arman." Suara Nadira bergetar, tapi kali ini bukan karena tangis, tapi karena amarah. Arman terdiam selama beberapa detik, matanya bergerak cepat seolah mencari cara untuk keluar dari situasi ini. "Kau menyelidikiku?" tanyanya akhirnya, suaranya dingin. "Aku ingin tahu kebenaran, Arman. Dan ternyata kau adalah seorang pembohong. Kau menikahi wanita-wanita kaya hanya untuk mengambil uang mereka, bukan?" Nadira berdiri, menatap Arman dengan mata yang penuh kekecewaan dan luka. "Apa aku juga hanya salah satu dari mereka?" Arman tersenyum miring, dan senyum itu membuat Nadira semakin muak. "Kau sudah tahu jawabannya," jawabnya santai. Dunia Nadira runtuh seketika. Ia menatap pria yang selama ini ia cintai, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Arman dengan mata yang benar-benar terbuka. Bukan sebagai suami yang penuh perhatian, bukan sebagai pria yang ia kira bisa menjadi pelindungnya,
tapi sebagai seorang pemangsa yang hanya melihatnya sebagai mangsa. Nadira merasa lemas, tubuhnya gemetar. "Kau?" Suaranya hampir tidak bisa keluar, air mata kembali memenuhi matanya. "Apa kau pernah mencintaiku, walau sedikit saja?" Arman menghela napas, lalu menatapnya dengan ekspresi yang entah mengandung penyesalan atau hanya sekadar akting. "Nadira, kau adalah wanita yang luar biasa. Tapi cinta?" Ia tertawa kecil, getir. "Aku tidak percaya cinta. Aku hanya percaya uang." Nadira merasa seperti ditikam tepat di jantungnya. Kata-kata Arman merobek harapannya yang terakhir. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai bergetar. Betapa bodohnya ia telah percaya bahwa ia bisa menemukan cinta lagi. Arman mengambil jasnya dan bersiap pergi. "Kau mau kemana?" tanya Nadira dengan suara serak. "Aku pikir pertunjukan ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa aku dapatkan darimu," jawabnya datar. Seolah-olah ia bukanlah suami yang baru saja berjanji untuk mencintai dan melindungi istrinya. Nadira merasa ingin berteriak, ingin memukulnya, ingin melakukan apa saja untuk menghentikan rasa sakit ini. Tapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Arman sudah memilih jalannya, dan jalannya tidak pernah termasuk dirinya. "Kau akan menyesal, Arman," bisiknya. Arman hanya tertawa kecil. "Aku tidak pernah menyesal, Nadira. Aku hanya bergerak maju." Dengan itu, ia melangkah keluar dari rumah, meninggalkan Nadira yang berdiri dalam keheningan yang menyesakan. Rumah besar itu kini terasa kosong, dingin, dan tak lagi memiliki arti. Nadira menatap pintu yang masih terbuka, lalu perlahan-lahan tubuhnya melemah dan jatuh berlutut. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena kehilangan harga dirinya, kehilangan kepercayaannya pada cinta, dan kehilangan dirinya sendiri. Nadira duduk di lantai ruang tamunya yang luas, tapi terasa begitu kosong. Matanya masih sembab, air matanya sudah mengering, tapi sakit di dadanya belum juga hilang. Pikirannya terus mengulang kata-kata terakhir Arman, "Aku tidak percaya cinta. Aku hanya percaya uang." Nadira menggenggam dadanya, merasakan betapa hancurnya ia sekarang. Bukan hanya hatinya yang terluka, tapi juga harga dirinya. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita mandiri, cerdas, dan kaya, bisa tertipu oleh pria seperti Arman? Bagaimana bisa ia memberikan seluruh cintanya pada seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia, melainkan hanya sebagai dompet berjalan? Semakin ia berpikir, semakin ia membenci dirinya sendiri. "Aku bodoh," bisiknya pada diri sendiri. "Aku begitu bodoh." Suara isakannya kembali memenuhi ruangan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang mulai muncul dalam dirinya. Sebuah suara kecil, suara yang selama ini tenggelam dalam cintanya pada Arman. Suara itu berkata, "Kau tidak bisa terus seperti ini. Kau harus bangkit." Keesokan harinya, Nadira memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, memperjuangkan dirinya sendiri. Ia bangkit dari tempat tidurnya yang dingin, berjalan menuju cermin besar di kamarnya, dan menatap dirinya sendiri. Matanya masih bengkak, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ia tidak ingin menjadi korban lagi. Ia mengambil ponselnya, menghubungi pengacaranya, dan mengatur pertemuan. "Aku ingin menggugat Arman," katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya masih bergetar. Pengacaranya, Pak Faris, mendengarkan dengan saksama saat Nadira menceritakan semua yang telah terjadi. Bagaimana Arman telah menipu banyak wanita, bagaimana ia telah mencuri uangnya dengan dalih investasi, dan bagaimana ia akhirnya meninggalkan Nadira begitu saja. "Kami akan menempuh jalur hukum, Bu Nadira," kata Pak Faris dengan yakin. "Kita akan memastikan pria ini tidak bisa menyakiti wanita lain lagi." Mendengar itu, Nadira merasa sedikit lebih kuat. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Arman, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya kembali. Perjalanan hukum tidak mudah, tapi Nadira tidak menyerah. Ia mengumpulkan semua bukti, transaksi keuangan,
pesan-pesan Arman, dan bahkan kesaksian dari beberapa wanita lain yang telah menjadi korban. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat malam itu, malam ketika Arman mengaku bahwa ia tidak pernah mencintainya. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kekuatan. Arman tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja. Setelah berminggu-minggu persiapan, kasus Nadira akhirnya sampai di meja hijau. Sidang pertama dihadiri oleh banyak media, karena kasus ini melibatkan seorang pria yang dikenal sebagai penipu kelas kakap yang telah merugikan banyak wanita kaya. Saat Nadira duduk di kursi saksi, ia menatap Arman yang berada di kursi terdakwa. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak lagi tampak percaya diri. Tidak ada senyum liciknya, tidak ada tatapan meremehkan. Ia tahu bahwa kali ini, ia tidak bisa lolos begitu saja. Setelah beberapa minggu proses hukum, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Arman. Ia dinyatakan bersalah atas kasus penipuan, pemalsuan identitas, dan pencucian uang. Nadira merasa lega, meskipun keadilan ini tidak bisa menghapus semua luka yang telah ia rasakan. Tapi setidaknya, ia telah melakukan sesuatu. Ia tidak lagi menjadi korban yang diam dan menerima. Setelah semuanya selesai, Nadira mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Ia pergi ke sebuah villa di pinggir pantai, jauh dari kebisingan kota. Di sana, ia duduk di atas pasir putih, menatap laut yang luas. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan angin laut menyentuh wajahnya. "Aku tidak akan membiarkan ini menghancurkanku," katanya pada dirinya sendiri. Ia telah kehilangan banyak hal, cintanya, kepercayaannya, bahkan sebagian dari dirinya. Tapi satu hal yang pasti, ia masih memiliki dirinya sendiri. Waktu berlalu, dan luka di hati Nadira perlahan-lahan mulai sembuh. Ia kembali fokus pada bisnisnya, kembali membangun kehidupannya tanpa bayang-bayang Arman. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang janji-janji manis atau kata-kata indah, tapi tentang kejujuran dan ketulusan. Ia mungkin telah kehilangan cinta palsu, tapi ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirinya sendiri. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di taman kota, seorang wanita mendekatinya. "Bu Nadira," kata wanita itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya adalah salah satu wanita yang hampir tertipu oleh Arman. Tapi karena keberanian Anda melawan dia, saya terselamatkan. Terima kasih." Nadira tersenyum, merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Ia mungkin telah mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dari penderitaan itu, ia telah menyelamatkan banyak orang. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju masa depan yang baru, masa depan yang ia bangun sendiri, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari luka yang telah ia lalui. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada pengkhianatan yang bisa menghancurkan seseorang yang memilih untuk bangkit. Jika kalian suka kisah ini, like, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian menonton. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.